Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Windy Rahmawati Nenggolan. Saya dari kelas 10 IKM 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada gawat darurat atau PPGD dalam kedaruratan bencana. Kita langsung ke materi ya. Sini saya akan menjelaskan pengertian dari PPGD tersebut. PPGD merupakan salah satu tindakan untuk memberikan pertolongan pertama pada korban yang mengalami PPGD. Merupakan singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan dan ditolong dengan secepat-cepatnya agar korban selamat. PPGD memiliki tujuan antara lain 1. Mencegah terjadinya kematian, mencegah terjadinya cacat tubuh, mencegah kerusakan yang lebih luas, mencegah terjadinya infeksi, dan mencegah rasa sakit pada korban. Kemudian ada prinsip dasar pertolongan pertama pada gawat darurat atau PPGD dalam kedaruratan bencana. Alat-alat perlindungan diri yang sebaiknya dipakai antara lain adalah sarung tangan, kacar mata pelindung, baju pelindung, masker pelindung, dan helm. Setelah memakai seperangkat alat perlindungan diri, maka dilanjutkan ke penanganan korban tahap pertama, yaitu dengan menggunakan langkah danger atau bahaya, respon atau kesadaran, circulation atau peredaran darah, posisi miring mantap, resusitasi jantung paru atau RJP, dan airway control, penguasaan jalan napas. Jenis-jenis dan langkah pertolongan pertama pada gawat darurat. Yang pertama ada pendarahan. Pendarahan adalah rusaknya dinding pembuluh darah yang diakibatkan oleh luka paksa atau penyakit sehingga darah keluar dari tubuh melalui luka seperti luka robek, luka sayatan, luka tusuk, dan lain-lainnya. Evakuasi atau pemindahan korban adalah suatu cara yang digunakan untuk menyelamatkan korban ke tempat yang lebih aman. Dengan memindahkan korban, maka akan membantu dalam proses penanganan korbannya. Penanganan korban yang salah akan menimbulkan cedera lanjut atau cedera. Tujuan dari evakuasi yang pertama ada menyelamatkan jiwa, mencegah cacat, membantu proses penyembuhan, dan memindahkan dari tempat berbahaya ke tempat yang lebih aman. Kemudian ada transportasi. Transportasi merupakan kegiatan pemindahan korban dari tempat darurat ke tempat yang fasilitas perawatannya lebih baik, seperti rumah sakit. Biasanya dilakukan bagi pasien atau korban cedera cukup parah sehingga harus dirujuk ke dokter. Berikut adalah tata cara pemindahan korban. Yang pertama adalah dasar melakukan pemindahan korban. Apakah aman, stabil, cepat pengawasan korban, pelihara udara agar tetap segar. Yang kedua adalah syarat pemindahan korban. Keadaan umum korban cukup baik, tidak ada gangguan pernapasan, pendarahan sudah diatasi, luka sudah dibalut, dan patah tulang sudah dibidai. Yang ketiga adalah pelaksanaan pemindahan korban. Perlu dilakukan pemantauan dari korban tentang 1. Keadaan umum korban, sistem persyaratan atau kesadaran, sistem peredaran darah, denyut nadi dan tekanan darah, sistem pernapasan, dan bagian yang mengalami cedera. Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau SPGDT dan bencana. Yang pertama ada sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Secara umum, SPGDT adalah sistem koordinasi berbagai unit kerja atau multisektor didukung berbagai kegiatan profesi, multidisiplin, dan multiprofesi untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu penderita gawat darurat dalam keadaan bencana maupun sehari-hari. Kemudian ada tujuan dari SPGDT tersebut. Yang pertama ada mendapatkan kesamaan pola pikir atau persepsi tentang SPGDT, memperoleh kesamaan pola tindak dalam penanganan kasus gawat darurat dalam keadaan sehari-hari maupun bencana. Paradigma pelayanan medis, pergeseran orientasi dari profesional driven menjadi client driven, pelayanan medik terintegrasi atau holistic continuum. Kemudian ada evidence based medicine, fakta yang benar. Kemudian yang terakhir ada medicine by law. Industri pelayanan medik mengandung unsur ekonomi, sosial, dan profesional. Undang-undang perlindungan konsumen tidak dapat diterapkan. Kita masuk ke evakuasi. Jadi evakuasi ini ada sarana prasarana evakuasi minimal. Yang pertama ada alat, bahan, obat, bantuan hidup dasar. Kedua ada cervical coral atau spilit, short serta long spin board, wallet, serta scoop stitcher. Yang
Dua, ada jenis evakuasi. Evakuasi ini ada dibagi menjadi 3 macam, yaitu evakuasi darurat, segera, dan biasa. Yang bagian ketiga ada hal-hal yang diatur khusus. Pertama, petunjuk pelaksanaan permintaan dan pengiriman bantuan medis dari rumah sakit rujukan. Kemudian ada protap pelayanan gawat darurat di tempat umum. Kemudian pedoman pelaporan penilaian awal atau cepat atau RAH. Pelatihan, simulasi, dan koordinasi untuk peningkatan kemampuan SOM. Dan yang terakhir ada pembiayaan dengan jumlah yang cukup. Kemudian ada sistem antar rumah sakit, jejaring berdasarkan kemampuan rumah sakit dalam kualitas dan kuantitas. Pertama, evakuasi antar rumah sakit dan dari pra rumah sakit. SIM atau manajemen sistem informasi untuk menghadapi kompleksitas permasalahan dalam pelayanan. Ketiga, koordinasi dalam pelayanan rujukan, diperlukan pemberian informasi kepada pasien dan pelayanan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada pelatihan, simulasi, dan koordinasi untuk meningkatkan kemampuan SOM. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.